Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari NDCV, channel informasi berbasis pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, dan pendidikan sebagai salah satu acuan informasi bagi masyarakat. Pada kehidupan di dunia, attitude merupakan hal yang sangat diperhatikan. Apabila seseorang sudah dikatakan mempunyai attitude yang jelek, itu sudah merupakan tanda kita mesti hati-hati dengan orang tersebut. Attitude adalah isu paling penting untuk berhasil dalam berkehidupan, bergaul, dan bersosialisasi di masyarakat. Akan kita coba menjelaskan apa artinya attitude tersebut. Attitude bila diartikan dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa pengertian yang sangat dipengaruhi oleh kalimat atau konteksnya, atau secara garis besar dapat diartikan sebagai sikap, sifat, perilaku, atau banyak juga yang menyebut sebagai kepribadian. Attitude bisa berarti luas, tapi dalam tayangan ini menjelaskan mengenai attitude yang harus dilakukan dalam konteks untuk menghadapi ujian masuk PTN. Tayangan ini fokus untuk pelajar-pelajar yang akan masuk PTN. Adapun attitude yang bagaimana harus dimiliki pelajar menghadapi ujian masuk PTN? Yang pertama, tidak takut, tetap teguh dan setia atas cita-cita. Untuk itu, sebagai pelajar harus berani mempunyai cita-cita tinggi dan harus dapat sekolah di PTN terbaik. Akan tetapi, cita-cita itu harus dikejar dengan usaha dan kerja keras. Jadi, dari awal harus tidak pernah mengeluh apabila mendapat masalah dan merasa mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa rasa takut atau khawatir gagal. Misalnya, merasa nilai rapor tidak terlalu bagus karena tidak pintar. Apakah sudah melihat diri sendiri? Apakah sudah belajar tekun dan serius? Serta melihat kelemahan yang terjadi. Mengapa tidak mendapatkan nilai yang bagus? Untuk itu, perlu selalu melihat kekurangan diri sendiri dan dicatat kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Selanjutnya, ubah dari kekurangan tersebut menjadi kekuatan dengan tindakan mencari kekurangan kita dan melakukan tindakan untuk memperkuat kekurangan kita. Misalnya, dengan belajar lebih serius dan rajin, banyak mengerjakan latihan soal, dan selalu mencari jalan keluar apabila ada masalah. Yang kedua, mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita tersebut. Motivasi ini membuat kita berusaha dan bekerja keras tanpa kenal lelah dan rasa beban. Motivasi ini berhubungan apa yang diharapkan akan didapat dari cita-cita, menyebabkan seseorang mau bekerja keras. Penjelasan mengenai motivasi juga telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya mengenai tips agar dapat diterima di PTN favorit. Yang ketiga, mempunyai rasa percaya diri atau keyakinan. Selalu percaya dan yakin bahwa kita bisa. Membuat kita selalu melihat diri sendiri atau introspeksi diri. Apa kekurangan pada diri sendiri? Dan selalu untuk memperbaiki untuk mencari yang terbaik. Misalnya, kita tidak bisa mengerjakan soal fisika. Hal itu karena tidak serius, tidak mempelajari teori dan konsep sampai mengerti, dan tidak banyak melakukan latihan soal. Jadi setiap yang kurang dari diri kita dievaluasi dan segera bertindak maju memperbaiki kekurangan tersebut. Dalam pikiran selalu ada kemauan untuk berusaha dan bekerja keras pasti bisa. Hal ini harus selalu ada di pikiran. Yang keempat, fokus kepada yang diinginkan. Kita senang dan mencintai belajar untuk masuk PTN, bukan karena terpaksa. Jadi, tidak melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan persiapan masuk PTN. Untuk melaksanakannya, membuat rencana dan strategi secara rinci.
kita fokus dalam melaksanakan rencana dan strategi kita, dan dapat dievaluasi dan diperbaiki setiap saat dibutuhkan. Jadi, fokus untuk belajar persiapan ujian masuk PTN sebagai prioritas. Yang kelima, selalu berpikir positif. Artinya, setiap ada masalah adalah merupakan peringatan dini. Daripada peringatan muncul kemudian, peringatan dini agar dapat memperbaiki agar hasil akhir lebih baik atau yang terbaik. Jadi dalam hal ini ada hikmahnya kalau ada kegagalan di awal dari proses. Misal, hasil-hasil tryout awal kurang bagus. Untuk memberikan tanda bahwa harus belajar lebih giat. Yang keenam, menetapkan tujuan. Yang artinya, kita menetapkan tujuan untuk lebih fokus dan mengidentifikasi masalah, menghindari kegagalan mencapai tujuan. Misal, dari kelemahan kita harus diperkuat untuk mencapai tujuan. Tetapi dalam menetapkan tujuan, kita juga mesti realistis. Misal, hasil tryout sampai mendekati ujian masuk tetap tidak mempunyai nilai yang tinggi. Walaupun sudah merasa berusaha semaksimal mungkin, padahal ingin mendaftar di PTN ranking pertama. Turunkan pilihan ke ranking kedua atau ketiga, ini yang dimaksud realistis. Yang ketujuh, kesepakatan atau komitmen. Artinya, untuk selalu mengerjakan apa yang ada di dalam rencana. Misal, mempunyai rencana harian sampai dengan tes masuk PTN. Apa yang dilakukan sesuai jadwal tersebut, sesuai dengan target-target yang harus dicapai. Jadi, melaksanakan kegiatan sehari-hari hanya untuk mencapai sampai diterima di PTN yang dicita-citakan. Tidak melakukan atau mengerjakan kerjaan yang tidak ada hubungan dengan komitmen tersebut. Yang kedelapan, tidak pernah menyerah atau bosan terhadap apa yang dikerjakan untuk mencapai cita-cita. Selalu terus berusaha, semangat, dan bekerja keras walaupun ada kegagalan-kegagalan. Jangan pernah putus asa atau menyerah. Kegagalan untuk lebih memberikan motivasi dan semangat. Berarti ada sesuatu yang belum dikuasai. Selalu berpikir bahwa hal yang membuat kegagalan pada awalnya merupakan pengalaman berguna agar tidak mengalami kegagalan hal yang sama di kemudian hari. Hal ini yang akan selalu memberikan motivasi dan semangat baru. Yang kesembilan, tidak mempunyai alasan apapun kalau ada kegagalan apapun juga. Selalu tetap melaksanakan yang telah direncanakan. Tetap konsisten belajar dengan menguasai seluruh materi karena mempunyai alasan. Menunjukkan kelemahan yang harus dihilangkan. Kalau ada kegagalan, lihat penyebabnya dan buat rencana dan strategi serta tindakan atau actionnya. Jangan membuang waktu mencari-cari alasan. Yang ke-10, mencari lingkungan yang mendukung. Misalnya, tempat tinggal dan lingkungan sekelilingnya harus mendukung tercapainya cita-cita. Ini yang paling penting dan menjadi perhatian, karena pengaruh lingkungan adalah sangat besar. Yang ke-11, jangan bergaul dengan orang yang tidak mendukung cita-cita. Orang yang tidak mendukung cita-cita akan berpengaruh buruk. Lupakan mereka semua apabila ingin maju. Yang ke-12, persiapkan kondisi terbaik dan terjelek juga di antara terbaik dan terjelek. Salah satu contoh adalah perencanaan pilihan pada PTN. Buat pilihan pertama pada PTN yang terbaik. Dan pilihan kedua pada PTN ranking kedua atau ranking ketiga. Untuk menghindari tidak diterima pada PTN ranking pertama. Juga mendaftar pada swasta terbaik apabila tidak diterima di PTN.
Pilihan lain adalah mengulang tahun depan. Apabila merasa pada tahun ini masih belum siap, hal ini perlu dipikirkan matang-matang. Yang ke-13, belajar dari proses. Bahwa mencapai cita-cita tidak mudah. Mengerjakan dengan ikhlas dan semangat untuk mencapai tujuan. Dengan memahami dan mengerti bahwa proses untuk mencapai cita-cita tidak mudah, maka kita akan lebih menghayati bahwa untuk menjadi yang lebih baik adalah perlu kerja keras dan perjuangan. Itu yang akan membuat kita menghargai waktu, menghargai kerja keras, menghargai usaha kita. Yang intinya menghargai usaha sendiri, yang akan menikmati diri sendiri, serta selalu ikhlas dan semangat yang membuat usaha dan belajar tanpa beban. Yang ke-14, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar minta dimudahkan dalam menghadapi ujian masuk PTN. Serta selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan tahajud untuk yang beragama Islam. Jadi, dari penerapan attitude ini secara disiplin dan konsisten, bahwa Anda adalah mempunyai mental juara atau pemenang. Mengapa? Karena berhasil atau tidak dalam pencapaian cita-cita tetap berjiwa besar. Ini menjadikan bernilai positif. Demikianlah tayangan kami mengenai attitude menghadapi ujian masuk PTN. Mudah-mudahan dengan tayangan mengenai motivasi ini memberi manfaat dan berguna agar menjadi lebih baik. Amin. Apabila berkenan, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar mendapat informasi terbaru dari tayangan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.